Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jawarali, mahasiswa Prodi Farmasi dengan nomor NIM 202503500993. Salah satu dari pilar demokrasi yaitu adalah eksekutif. Literasi Islam dalam jurnalistik pada demokrasi legislatif adalah sebagai lembaga pembuat undang-undang, jurnalistik berperan untuk mengawasi kinerja wakil rakyat, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan mendorong transparansi. Perkenalkan, nama saya Raka Andira Aziz. Saya berasal dari program studi kedokteran. Baik, yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif adalah pilar demokrasi yang menjalankan kekuasaan dan kehakiman. Perannya menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan mengawasi agar eksekutif maupun legislatif tidak menyalahgunakan wewenang. Di Indonesia sendiri, fungsi ini dijalankan oleh MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reky Arganata dari program studi kedokteran. Nah, untuk menjelaskan pilar demokrasi yang keempat, yaitu PERS atau pilar demokrasi yang paling penting, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, PERS adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari semua yang saya sebut tadi, dapat disebutkan bahwa PERS merujuk pada semua kegiatan jurnalistik. Yang selanjutnya ada prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik yang pertama ada sidik. Dalam bahasa Arab, sidik disebut as-sidqu, yang berarti benar. Sidik juga berarti jujur dalam segala hal yang dilakukan dan dapat dipegang kata-katanya. Yang kedua, kenapa jurnalis Islam harus memiliki sifat tablik? Karena jurnalis Islam harus memiliki sifat tablik karena tugas utamanya adalah menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tablik sendiri bermakna menyampaikan kebenaran tanpa dibuat atau ditambahi, dikurangi, sehingga berita yang disampaikan tidak menyesatkan, menjaga kepercayaan publik, dan menjadi bagian dari dakwah melalui media. Saya Fasya Muhammad Farhan dari program studi kedokteran umum. Ada 10 elemen jurnalis. Yang pertama, kebenaran. Kewajiban seorang jurnalis wajib menyampaikan berita yang benar, faktual, dan terverifikasi. Yang kedua, warga sebagai loyalitas utama. Jurnalis harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kelompok atau kepentingan tertentu. Perkenalkan, nama saya Ahrenzudi Azizi dari Prodi Farmasi. Saya ingin menjelaskan tentang poin ketiga dan keempat. Poin ketiga itu tentang verifikasi intisari dari sebuah jurnal. Lalu yang keempat, menjaga independensi atau yang disebut juga netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Najib Siti Aulia Bowo dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalistik berdasarkan mandat yang dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama, dalam menjalankannya harus berdasarkan panduan moral. Kemudian yang kedua, jurnalis atau beritanya harus berdasarkan dukungan warga. Baik teman-teman, perkenalkan saya Fatan Setiawijaya dari Prodi Kedokteran Umum dengan NIM 20250310002. Di sini saya akan menjelaskan kode etik jurnalis. Yang pertama ada independen. Independen adalah kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang kedua ada profesional. Profesional adalah kita harus bertindak sesuai SOP dan kita tidak boleh mengarang fakta yang ada di lapangan. Terima kasih. Halo, nama aku Umi John Christian dari Prodi Keperawatan. Di sini saya mau menjelasin dua dari kode etik, yaitu berimbang dan berita fakta. Berimbang itu artinya berita harus adil,
tidak memihak, dan semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Misalnya ada kasus demo, wartawan harus mewawancarai mahasiswa dan juga polisi. Terus berita fakta, itu artinya berita harus berdasarkan kenyataan, benar-benar terjadi dan sumber jelas, bukan gosip atau pendapat pribadi. Contohnya berita gempa bumi dengan data resmi dari BMKG. Jadi gampangnya berimbang itu sama dengan adil, semua pihak didengar, fakta itu nyata sesuai bukti. Saya Hidayat Kurniawan Indra Yuarsa, Prodi Kedokteran Umum. 5. Jurnalis menerima kerahasiaan yang diminta oleh narasumber. 6. Jurnalis tidak menerima suap sebesar apapun. Perkenalkan, nama saya Indrawan Lauda Binatama, saya dari Prodi Kedokteran Umum. Saya akan menjelaskan 10 elemen jurnalistik. Nomor 7 adalah buat dan nomor 8 adalah lengkap. Nomor 7 buat, maka jurnalistik harus membuat secara baik dan jujur. Lalu nomor 8 adalah lengkap, di mana jurnalistik harus menampilkan dalam tulisannya 5W tambah 1H. Saya Bayhaqi Ali dari Prodi Farmasi. Untuk yang ketujuh adalah menerima hak menolak. Tentu narasumber juga memiliki hak untuk menolak untuk ditanya. Kedelapan adalah tidak berprasangka. Kita tidak boleh berprasangka terhadap sesuatu hal yang belum dipastikan kebenarannya. Untuk kode etik yang ke-9, yaitu mencabut berita salah. Jurnalis wajib mencabut berita yang salah atau tidak akurat dan memperbaiki informasi yang salah atau keliru. Ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional jurnalis untuk menjaga akurasi informasi dan kepercayaan publik. Dan untuk kode etik yang selanjutnya, yang ke-10, jurnalis atau media wajib memberikan hak jawab kepada seseorang untuk memberikan tanggapan atau bantahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miknaul Ilham Markaputra, dan di sini saya akan menjelaskan mind map bagian kenapa sih kita harus bersyukur masuk UMY. Nah, yang pertama itu adalah karena global network. Jadi UMY memiliki kegiatan dalam global network, yaitu seperti kerjasama internasional, program pertukaran mahasiswa, joint research and conference, international internship and short course, dan kegiatan multikultural, yaitu yang membuat kita memiliki jaringan di luar negeri, sehingga relasi kita bisa bertambah. Terima kasih. Saya Kevin Sudanita Ahmada, program studi kedokteran. Yang kedua, sudah teruji selama ratusan tahun, Muhammadiyah sudah membangun umat Islam dan berdiri lebih dari 116 tahun. Nama saya Muhammad Yudan Abdul Wada dari Prodi Kedokteran Umum. Nah, penjelasan dari poin 3 memiliki public trust yang besar. Seperti yang kita tahu, banyak sekali alumni-alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki menjadi orang-orang yang hebat. Selain itu banyak juga alumni UMY yang menjadi dokter-dokter yang hebat pula. Hal itu semua yang membuat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu memiliki public trust yang sangat besar, karena masyarakat itu percaya akan keunggulan dari Universitas